Pastikan Anda menonton video saya supaya bisa menjawab gugatan lawan. Inilah jawaban yang sangat berkelas, sangat memalukan kubu lawan. Ini ibarat pertandingan yang tidak seimbang antara mahasiswa melawan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan dukun politik dagelan. Meskipun dagelan, insya Allah isinya daging semua. Kalau ada yang bertanya, seperti apakah terawangan saya atau ramalan saya mengenai hasil gugatan kubu 01 dan 03 terhadap hasil pemilu? Inilah jawaban saya. 100% saya hakul yakin gugatan kubu 01 dan kubu 03 akan kalah. Apa alasannya? Alasannya cuma satu. Gugatan Anda salah kamar. Anak kecil aja tahu gitu. Oke teman-teman, insya Allah konten-konten saya itu menambah ilmu, saling belajar. Monggo, memang banyak konten di luar yang seperti reaction video, hanya modal headset, duduk di samping merokokan, Anda dikasih editing video, tidak menambah ilmu teman-teman. Itu hanya hiburan. Anda menonton orang yang cari duit sambil merokok. Nah, kalau saya ini membagikan ilmu, monggo itu bebas saja. Hiburan juga perlu. Itu adalah kreativitas, saya hargai juga. Hari ini kita akan sedikit belajar mengenai persidangan di MK. Video ini adalah video pernyataan konferensi pers dari tim hukum pasangan 02 setelah sidang hari pertama. Nanti mungkin tidak perlu tiap sidang saya sampaikan. Ini sudah cukup, sidang pertama ini sudah saya langsung simpulkan bahwa kita pasti menang. Kubu 02 pasti menang. Biar tambah ilmu, kita mulai dari pihak-pihak manakah yang berada di dalam ruang sidang. Ada beberapa pihak di dalam persidangan MK. Yang pertama tentunya ya majelis hakim yang terdiri dari 9, tetapi karena Pak Anwar Usman itu punya potensi konflik kepentingan, beliau merupakan paman dari Gibran, maka tidak boleh mengikuti persidangan. Setahu saya jumlahnya tinggal 8. Satu hakim itu adalah hakim baru, Pak Asrul Sani. Beliau itu dari politisi P3, tetapi sudah menyatakan komitmennya akan tidak memihak. Tapi bila ada pihak yang berkeberatan, diperbolehkan untuk tidak mengikut sertakan Pak Asrul Sani. Nama persidangan ini adalah PHPU. Ya, biar teman-teman tambah pinter ya. Video ini tujuannya adalah ketika ada yang menanyakan siapa yang kalah dan menang dalam gugatan ini, teman-teman bisa langsung jawab dengan hakul yakin berdasarkan video saya. Kok pinter sampean. Tujuan nonton channel saya itu biar tambah wawasan, biar tambah pinter. Yang pertama namanya pihak pemohon. Dalam hal ini adalah pasangan capres dan cawapres 01 dan 03. Pasangan capres yang mengajukan ini disebut pemohon prinsipal. Jadi mereka memberikan surat kuasa kepada tim pembela atau tim hukum. Nama tim hukumnya disebut tim hukum pemohon. Yang kedua adalah pihak termohon. Di antara pemohon dan termohon. Dalam hal ini adalah sengketa hasil, maka pihak termohon adalah KPU. Dan ada pihak terkait. Pihak terkait ini menurut aturan undang-undang bisa ditentukan oleh hakim atau mengajukan diri. Dalam hal ini, yang dimaksud pihak terkait adalah pihak yang merasa berkepentingan atau setidak-tidaknya akan dirugikan hak konstitusinya oleh putusan dalam gugatan ini. Maka pihak yang terkait adalah pasangan Pak Prabowo Gibran sebagai prinsipal terkait. Beliau memberikan surat kuasa kepada tim hukum, maka tim hukumnya disebut
tim hukum terkait. Benar ada, ini harus saya baca biar nggak salah ya. Pihak pemberi keterangan, yaitu Bawaslu. Dan nanti di dalam persidangan akan dihadirkan saksi. Ini biasanya menjadi kebingungan orangnya. Saksi antara saksi dan ahli, kemudian adalah saksi ahli. Setahu saya hanya ada dua nanti di persidangan ini. Namanya satu saksi, yang kedua adalah ahli. Tidak ada saksi ahli. Apa beda saksi dan ahli? Saksi adalah orang yang akan memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diperbuat, apa yang dialami. Ahli orang yang akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dikuasai dan pastinya diakui keahliannya. Nggak bisa ngaku-ngaku ahli seperti saya ini ngaku-ngaku ya. Nggak bisa itu dipakai sebagai ahli. Ahli keramal. Ini ada poin penting yang nanti akan selalu kita gunakan di dalam membahas masalah hukum. Harus saya baca ini karena bahasa Arab. Bahasa Itali. Acturi incumbit probatio, actori unus probandi. Itu terjemahan bebasnya. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ini penting diingat-ingat, dipahami. Nanti itu poin untuk mengunci lawan dari kata-kata kecil ini. Jadi saya pastikan gugatan kubu 01 dan 03 tidak akan dikabulkan karena salah kamar. Kenapa salah kamar? Karena persidangan MK kali ini berbeda dengan persidangan MK tahun 2014 kalau tidak salah. Karena pendapat hukum itu mengikuti pendapat akhir. Pak Yusril itu ada perdebatan dengan Pak Mahfud. Kenapa? Karena peraturan perundangannya sudah berbeda mengikuti peraturan perundangan pemilu yang terbaru. Kenapa salah kamar? Karena mereka menarasikan kecurangan. Padahal MK ini hanya mengadili sengketa. Namanya sengketa itu perselisihan, makanya namanya sidangnya PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum, dalam ini pemilihan umum presiden. Kalau mengajukan kecurangan itu ada kamarnya sendiri. Kecurangan itu bisa berupa sengketa administrasi, bisa sengketa proses. Nanti itu akan diproses di Bawaslu, ada Gakumdu, dibawa kejaksaan, diputuskan di pengadilan. Putusan pengadilan itulah nanti yang dijadikan bukti ke MK. Ini loh ada kecurangan sewaktu proses. Oke? Bisa dipahami? Ini agak pusing. Saya juga pusing belajarnya. Ini rahasia. Inilah hebatnya tim hukum 02. Kelemahan musuh malah sudah dibocorkan, ya, dikasih kisi-kisi, kurang baik apa ini, Pak Yusril. Satu poin aja yang perlu saya catat. Inilah jawaban yang sangat berkelas, sangat memalukan kubu lawan. Ini ibarat pertandingan yang tidak seimbang antara mahasiswa melawan dosen. Kita ikuti videonya. Terima kasih rekan-rekan wartawan, kami tim dari pembela Prabowo Gibran pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Muhaimin. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa
permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang tulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Pak Oto silakan memberikan tanya. 1-0 langsung Pak Yusril belum menyampaikan poin saja yang disampaikan dalam petitum. Petitum itu pembacaan permohonan dari tim pembela, tim hukum 01, yaitu isinya 100%, kalau menurut saya 100%. Hanya narasi, mutar film, mutar video, sampai ditegur oleh hakim. Pak, itu sudah cukup. Pak Bambang masih minta waktu. Oh, suruh muter bukti malah pidato ngalor gitu. Ya, nanti itu dijawab oleh Pak Oto Hasibuan. Langsung menohok juga. Kita ikuti Pak Oto Hasibuan. Terima kasih teman-teman wartawan. Apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril, saya pikir itu adalah satu fakta dan itu benar yang disampaikan Pak Yusril. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya, sengketa Pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh ini. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden, dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 02 dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadi terkait, tapi dia yang dibicarakan sehingga tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi yang diceritain perbuatan orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi saya yakin betul itu, ya. Silakan Pak Ahmad. Ya, cocok sekali Pak Oto. Mereka sedang pidato alias kampanye alias penggiringan opini publik. Apa itu pengertiannya? Mereka berpidato membuat seakan-akan ini benar-benar terjadi kecurangan ini. Berusaha menggiring opini publik, berusaha meyakinkan orang yang mendengarnya bahwa kecurangan ini benar-benar terjadi. Cuman ya buktinya itu omon-omon. Langsung ke Pak Bos. Waduh, kalau ini udah wis pasrah musuh kalau ketemu ini. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang
paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sana sini, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh lagi, ngoceh dan cengeng. Udah. Mantul Pak Bos, Hotman Paris memang cocok sesuai dengan ini penampilan Anda yang memang glamor habis ini Pak Bos dijulukannya ini. Langsung poinnya seperti itu, mereka mengambang, nggak jelas. Simpelnya permohonan yang cengeng. Nanti kita bahas kenapa itu cengeng. Langsung kita menuju Pak Fahri Bahmid. Ini berarti orang yang anggun aja jawabannya, tapi mak jelek. Ya, terima kasih. Saya Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Hukum, yang disampaikan oleh Profesor Yusri Lisa Mahendra dan Profesor Oto Hasibuan. Saya menambahkan beberapa hal saja. Kami bahagia dengan permohonan yang telah dibacakan secara bergantian oleh Bambang Wijayanto dan beberapa teman tadi. Sedianya kami berpikir yang disampaikan, opini awal yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan itu sebagai sebuah opini pembuka, tetapi ternyata opini itu dilanjutkan dengan yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto dan Pak Amir, ya. Sehingga kami bahagia sekali bahwa memang permohonannya dengan format dan model yang demikian itu, dan insya Allah kami akan telah menyusun argumentasi untuk menyampaikan bantahan-bantahannya. Tadi sudah disepakati bahwa persidangan selanjutnya akan digelar pada besok pukul 13 dengan agenda untuk mendengarkan jawaban dari pihak terkait dan pihak termohon tentunya. Kami meyakini sungguh bahwa semua argumentasi yang akan kami kemukakan nanti tentunya sejalan dengan apa yang menjadi kewenangan dan yurisdiksi absolut daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi tidak mengadili soal-soal di luar itu, tidak mengadili soal-soal yang berkaitan dengan asumsi dan hipotesa, tetapi Mahkamah Konstitusi akan fokus kepada kewenangan konstitusionalnya untuk mengadili hasil. Dan seperti yang kita dengar tadi dari awal pembacaan permohonan sampai dengan kesimpulan dan petitum, tidak ada sama sekali sesuatu apapun yang berkaitan dengan kewenangan ataupun yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian kami sangat happy dengan permohonan yang demikian itu, dan selanjutnya kami akan menjawab sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sesi penyampaian jawaban dan eksepsi yang akan kami kemukakan besok hari di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih dari saya. Hormat sekali ke Pak Ahli Bahmid, sangat berkelas komentarnya ini. Memang beliau itu, aduh, dari penampilannya udah nggak diragukan lagi. Komentarnya juga berkelas, kelas berat. Saya happy menerima permohonan kubu 01. Happy, nggak sedih sama sekali. Langsung terakhir ke masternya, ini master segala master. Bapak O.J. Kaligis, begawan hukum yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Monggo Pak O.J. Kaligis. Kalau saya katakan narasi bukan bukti, dasarnya jurisprudensi 803K 1970. Bukti adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 184 dan 185 KUHP yang dibuktikan di persidangan. Kalau ngomong omon-omon aja bisa bukti, semua orang bisa masuk penjara. Itu cuma sekian. Dan saya sudah membuat penelitian, putusan-putusan dikatakanlah Pilpres dan Pilkada, itu buktinya semua putusan pengadilan. Karena normanya ada dihukum kalau melanggar. Terima kasih. Walah, ini masa tunggu-tunggu. Mungkin banyak yang diomong, malah langsung jab
KO. TKO atau KO ya, yang dihitung itu apa ya? KOC Kaligis sekarang ikut-ikutan Hotman, ini nggak bahasa-basi di Pak OC ini. Saya tuh ingin mendengar bahasa Belanda beliau yang mantap, ini malah langsung to the point. Pak OC Kaligis mantap, keren. Narasi atau omon-omon itu bukan bukti. Dengar ya semuanya ya. Kalau narasi atau omon-omon itu bisa dijadikan barang bukti, semua orang bisa dipenjara. Penjara jadi penuh karena cuma omon-omon bisa jadi bukti. Oke, sudah mak jelek is. Memang komentar berkelas, nggak ada yang kelas teri, semuanya kelas berat, nggak ada yang kelas bulu ini. Waduh, maksud saya jangan langsung jelek gitu, kasih idik dulu gitu loh. Waduh, ini langsung jelek udah nggak bisa bangun. Ini dihitung mau 10-100 nggak bisa bangun. Oke, saya jelaskan yang Pak Hotman Paris. Mengapa ini tuduhan yang cengeng? Gini teman-teman, kenapa disebut anak kecil? Yang namanya pemilu itu adalah kompetisi. Artinya kompetisi itu ada syarat, semuanya persyaratan yang sudah saling disepakati, saling disetujui. Misalkan wasitnya ini, nanti saksinya, jurinya. Mirip pertandingan bola itu loh. Aturannya sudah sepakat semuanya ya, pemain pengganti ini wasitnya ini. Sudah sepakat semua, pertandingan baru dimulai. Lah kok setelah hasil pertandingannya kalah, kok protes? Tadi itu aturannya harusnya gini. Itu namanya anak kecil, cengeng. Ya harusnya sebelum pertandingan itu Anda mengajukan gugatan. Aduh, nanti ada videonya sendiri itu. Yang namanya tindakan adalah pengakuan. Untuk masalah Gibran itu. Pokoknya intinya itu Anda itu cengeng, Anda anak kecil, sudah sepakat peraturan, ngikuti pertandingan, begitu pertandingan hasilnya kalah, nangis. Katanya itu tadi persyaratannya harusnya gini, itu kamu tuntut tadi di awal sebelum dibunyikan peluit. Prit, gitu. Pak, ada protes. Harusnya pemainnya ini, harusnya saksinya ini, harusnya wasitnya ini. Setelah selesai pertandingan terus kalah, ngomong. Wasitnya itu harusnya tadi dari saya. Oke, itu yang masalah cengeng. Ini masalah yang substantif sekali. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Gampangnya begini teman-teman. Saya ini dituduh mencuri. Ini umumnya kalau di masyarakat kan saya harus membuktikan. Saya tidak mencuri. Ini loh buktinya. Tadi saya ada di sana. Waktu kejadian tidak di sini. Tidak teman-teman. Justru dalam hukum tidak seperti itu, asas seperti tadi, siapa mendalilkan harus membuktikan. Kalau kubu 01 dan 03 mendalilkan kecurangan, tunjukkan. Misalkan kan putusan pengadilan tata usaha, kalau itu sengketa administrasi. Jika sengketa proses, tunjukkan dengan bukti dari putusan pengadilan tinggi maupun negeri. Atau MA sekalipun. Ini loh buktinya. Bahwa ada kecurangan, ini putusannya diajukan ke MK. Lah ini enggak, malah nuduh bansos, malah nuduh pemerintah. Lah pemerintah itu bukan pihak termohon. Catat. Malu saya bicara gini padahal bukan ahli hukum. Anda itu ahli hukum, pasti paham. Mungkin ya pura-pura nggak paham aja. Jadi Anda itu mendalilkan harus membuktikan, malah pidatonya isinya pidato bansos, pidato kecurangan pemerintah. Ini salah kamar. Harusnya ini poin penting dari Pak Yusril. Pendapat saya adalah sidang ini adalah sidang PHPU, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu pemohon harus mengatakan ini hasil KPU, ini nggak benar, yang benar itu ini hasil kami. Tapi itu tidak ada di dalam permohonan ini. Demikian. Makasih banyak. Harusnya Anda menyampaikan ke KPU sebagai pihak termohon. Ini loh buktinya, hitungan saya yang benar, hitungan Anda salah, buktinya seperti ini. Selesai. Itu akan menjadi bukti kuat bagi hakim MK untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Tapi kalau hari ini yang nggak dipertimbangkan, nggak diputuskan.
dianggap sebagai radio rusak. Mohon maaf, 01, 03, guyon. Saya ini ahli hukum, ahli nujum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda, bisa menambah wawasan, bisa besok menjawab ketika ada yang bertanya, siapa yang akan menang dalam gugatan MK ini. Langsung Anda jawab, mantap. Yang menang adalah kubu 02 setelah menonton video saya. Pastikan Anda menonton video saya supaya bisa menjawab gugatan lawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.